Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Saputra. Saya mahasiswa dari STIM Iqbal Komtek, Program Studi Sistem Informasi. Saya mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang penjadwalan disk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian algoritma dari penjadwalan disk. Video ini saya buat untuk sebagai persyaratan penilaian ujian akhir semester 2 di mata kuliah sistem operasi. Yang saya bahas pada video kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTPD atau disebut dengan first come first serve. Yang kedua itu saya akan membahas tentang algoritma pickup. Yang ketiga itu, yang terakhir saya akan membahas algoritma sorted six time first atau SSTF. Baiklah, kita masuk ke algoritma yang pertama. Jadi algoritma yang pertama itu pertama tiba pertama yang dilayani atau PTPD. Nah, ini disebut juga dengan penjadwalan FCFS atau first come first serve. Jadi algoritma pertama tiba pertama dilayani itu dimulai dari proses pengaksesan yang dimulai secara berurutan. Nah, jadi sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Nah, algoritma ini secara intrinsik itu sebenarnya bersifat adil. Namun secara umum algoritma ini kenyataannya itu tidak memberikan pelayanan yang paling cepat alias lambat. Sebagai contoh, di sini antrian permintaan pelayanan disk itu untuk diproses input output itu pada blok dengan urutan sebagai berikut, yaitu dengan urutan yang pertama itu 98, 183 sampai yang terakhir itu 67 dengan head startnya itu 53. Lalu berikut cara penyelesaiannya, dimana di gambar ini adalah gerancatnya. Jadi dari 53 itu akan bergerak menuju antrian yang pertama, yaitu di posisi 98 yang ini. Lalu dari posisi 98 ini akan bergerak lagi ke antrian berikutnya, yaitu 183. Nah, lalu dari 183 ini dia akan bergerak lagi menuju ke posisi 37 yang bernilai 37, dan yang terakhir itu dia akan menuju ke posisi yang bernilai 67. Nah, dari penjabaran algoritma first come first serve ini kita dapat lihat bahwa pergerakan dari 122 ke nilai antrian 14 dan kembali lagi ke 124 ini dapat menyebabkan keborosan. Mengapa? Ini dapat menyebabkan keborosan karena jika permintaan terhadap 37 dan 14 ini dikerjakan secara bersamaan, baik sebelum maupun setelah permintaan dari antrian bernilai 122 dan 124, maka pergerakan total head ini dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pendayagunaan itu akan semakin meningkat. Maka dari total pergerakan silinder ini dengan mengabaikan permasalahan tadi akan mencapai total 640 silinder. Ini tidak berlaku dengan yang bernilai negatif. Ini semua itu akan bernilai positif. Lalu kita lanjut ke algoritma yang kedua. Sebelumnya, jadi algoritma pertama dilayani atau first come first serve ini
Ini dapat menyebabkan banyak waktu diperlukan untuk seat silinder yang paling luar. Lalu ketika permintaan itu terdistribusi seragam pada permukaan disk, maka algoritma ini menghasilkan pencarian yang bersifat acak. Jadi algoritma ini mengabaikan keterhubungan posisi di antara permintaan yang dapat di antrian. Lalu algoritma ini sangat optimal jika beban disknya itu masih rendah. Namun jika beban disknya itu tinggi, maka algoritma ini menyebabkan waktu tanggap yang besar. Lalu kita masuk ke algoritma pickup. Nah, algoritma pickup ini mirip dengan algoritma first come first serve, di mana pada algoritma yang pertama tadi sudah kita jelaskan, algoritma pickup ini read dan write-nya itu nanti akan membaca atau menuju antrian awal sama seperti algoritma yang pertama kita jelaskan tadi. Namun sampai menuju antrian awal, jika ada antrian terdekat, maka algoritma ini langsung mengakses track-tracknya tersebut. Nah, lalu jadi sekalian di pick up begitu. Dan jika melanjutkan ke pembacaan yang sudah diakses tadi, tidak perlu diakses lagi, kan tadi sudah di pick up, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya. Jadi di sini diketahui disk itu mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99. Dan antrian tracknya itu dengan awal start headnya itu hard startnya itu 50, letak head, read dan write. Yang pertama itu dengan antrian 13 sampai dengan antrian ke-7. Nah, untuk penyelesaiannya itu diketahui antrian awalnya itu adalah 13. Maka dari posisi 50 ini nanti akan menuju langsung ke antrian 13, ke antrian 13. Namun karena sudah disampaikan bahwa sambil menuju ke antrian yang pertama, jika melewati antrian-antrian yang lain, maka langsung dieksekusi atau langsung di pick up. Dalam hal ini melalui antrian ke-46, 27 dan 17, maka ketiga antrian ini beserta antrian awalnya tadi yang bernilai 13 tadi sudah di pick up, maka nanti tidak akan dibaca lagi kalau dilewati. Nah, sekarang antrian awalnya itu bernilai 65, maka dari posisi ke-13 kita lanjut ke antrian bernilai 65. Jika melalui antrian 65 tadi kan sudah melewati 17, 27 dan 46. Dan sekarang kita melewati dari 13 ke 65, kita melewati 52 dan 53. Nah, maka tadi yang sudah dilewati tidak diambil lagi, dan pada saat menuju 65 ini kita melewati 52 dan 53, maka ini sekalian kita pick up. Nah, maka nanti jika melewati itu tidak akan dibaca lagi. Nah, dari 65 maka antrian awalnya menjadi 95. Nah, kita di 95 ini melewati antrian 82. Kita melewati antrian 52 dari 65 ke 95. Nah, ini sekalian di pick up juga 82 ini. Kemudian dari 95 maka antrian awal harusnya kan antrian 9 nih. Harusnya itu antrian 9 karena posisinya di sini, ketika diakses antrian 1, otomatis
akan melalui antrian 9 juga, dan melalui antrian 7 serta antrian kedua. Maka sekaligus semuanya kita pick up. Nah, dari antrian 1, maka tersisa satu antrian terakhir, yaitu antrian 98. Maka dari antrian ke-1 kita langsung menuju ke antrian yang bernilai 98. Nah, untuk banyaknya lintasan yang dilalui, dari 50 ke 13 itu mengakses 46, 27, dan 17, yaitu berjumlah 37 lintasan. Sehingga dari total keseluruhan lintasan yang kita lewati atau trek yang dilewati itu adalah 310 trek. Lalu kita masuk ke algoritma yang ketiga, yaitu algoritma Shortest Seek Time First atau SSTF. Jadi algoritma waktu cari terpendek itu dimulai dari proses dilaksanakan terhadap trek yang terdekat. Jadi mirip pada first come first serve juga, tetapi lintasan yang dilewati itu dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Sebagai contoh, diketahui antrian dengan request time yang pertama itu 10 dan diakhiri dengan bernilai 20. Berikut lalu untuk head startnya itu bernilai 50. Kemudian kita masuk ke cara penyelesaian algoritma ini. Bisa kita lihat pada grafik pada gambar samping, kita mulai narik garis dari posisi hard start, yaitu bernilai 50. Kemudian kita tarik garis ke antrian yang terlihat paling dekat atau yang memiliki nilai selisih yang paling sedikit. Dilihat dari nilainya, selisih yang paling sedikit itu atau yang paling terkecil adalah antrian yang bernilai 48. Maka kita tarik garis dari 50 ke 48, kemudian ke 45, 37, 25, 20, 10, sampai ke 5. Setelah berada di titik antrian ke-5, kemudian head akan bergerak ke arah sebaliknya menuju ke antrian yang terlihat paling dekat. Di sini head akan bergerak ke nilai 60, berurutan sampai ke antrian yang paling besar. Setelah menarik semua garis antrian, kemudian kita hitung total pergerakannya. Dan didapatlah total silindernya itu semuanya adalah bernilai 139 silinder. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang algoritma dari penjadwalan disk. Bisa teman-teman coba nanti untuk algoritma yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.